Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihad Nur Wahidin Yusuf. Saya mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi dan saat ini saya semester 5 dengan mengambil prodi psikologi. Pada konten atau vlog kali ini saya ingin membahas tentang kesehatan mental. Dan saya rasa pembahasan ini sangat menarik ya untuk disimak. Jadi dengarkan sampai akhir ya. Oke. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi kesehatan mental itu sendiri. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensi dirinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, kalian tahu gak sih kalau kesehatan mental itu dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang loh. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan timbul gangguan mental atau penyakit mental lainnya. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti dirinya sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan itu antara lain kayak seperti depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau yang biasa disebut dengan PTSD, kemudian gangguan obsesif kompulsif, dan psikosis. Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu seperti postpartum depression yang hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Selanjutnya kita beralih kepada gejala kesehatan mental. Gangguan mental atau penyakit mental itu dapat diawali dengan beberapa gejala sebagai berikut, yaitu berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, kemudian delusi, paranoia atau halusinasi, kemudian kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, kemudian ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Kemudian ada ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, kemudian marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan, kemudian memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan, kemudian memiliki pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri atau orang lain, kemudian menarik diri sendiri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari, kemudian mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar, kemudian mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, kemudian mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain, kemudian merasa bingung, pelupa, mudah marah, merasa tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa, kemudian merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa atau tanpa harapan, kemudian merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba, kemudian perubahan drastis dalam kebiasaan makan seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, kemudian perubahan gairah seks, rasa lelah yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak, pergi ke sekolah atau tempat kerja, kemudian tidak mampu memahami situasi dan orang-orang. Selanjutnya kita beralih kepada penyebab kesehatan mental. Di sini terdapat beberapa penyebab umum dari gangguan mental, diantaranya adalah cedera kepala, kemudian faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya, kemudian kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, kemudian memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, mengalami diskriminasi dan stigma, kemudian mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang bisa dibilang sangat dekat dengan diri kita, kemudian mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan,
atau utang. Kemudian merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis, kemudian pengangguran, kehilangan pekerjaan, tunawisma. Terus ada pengaruh zat racun juga, alkohol atau obat-obatan dapat merusak otak. Kemudian stres berat yang dialami dalam waktu yang lama, terisolasi secara sosial atau merasa kesepian, kemudian tinggal di lingkungan perumahan yang buruk, kemudian trauma signifikan seperti pertempuran militer, terus kecelakaan serius atau kejahatan yang pernah dialami. Tentu saja di sini terdapat faktor risiko kesehatan mental. Antara lain adalah sebagai berikut. Untuk perempuan, mereka itu memiliki risiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki risiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Perempuan setelah melahirkan memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup, kemudian memiliki profesi yang memicu stres seperti dokter dan pengusaha, kemudian memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental, kemudian memiliki riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak, kemudian memiliki riwayat penyakit mental sebelumnya, kemudian mengalami kegagalan dalam hidup, kemudian menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Kemudian kita beralih kepada diagnosis kesehatan mental. Nah, bagaimana sih caranya mendiagnosis kesehatan mental seseorang? Dokter ahli jiwa atau psikiater akan mendiagnosis suatu gangguan mental dengan diawali dengan wawancara medis dan wawancara psikiatri lengkap mengenai riwayat perjalanan gejala pada pengidap serta riwayat penyakit pada keluarga pengidap. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang menyeluruh untuk mengeliminasi kemungkinan adanya penyakit lain. Jika diperlukan, dokter akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan fungsi tiroid, screening alkohol dan obat-obatan, serta CT scan untuk mengetahui adanya kelainan pada otak pengidap. Jika kemungkinan adanya penyakit lain sudah dieliminasi, dokter akan memberikan obat dan rencana terapi untuk membantu mengelola emosi pengidap. Kemudian kita beralih kepada pencegahan kesehatan mental. Di sini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental adalah sebagai berikut. Kita bisa melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, kemudian membantu orang lain dengan tulus, kemudian memelihara pikiran yang positif, kemudian memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, kemudian mencari bantuan profesional jika diperlukan, kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan yang terakhir menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Kemudian kita beralih pada pengobatan kesehatan mental. Beberapa pilihan pengobatan yang akan dilakukan dokter dalam menangani pasien yang terkena gangguan mental adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 7 cara penanganan. Yang pertama ada psikoterapi. Jadi psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Beberapa contoh psikoterapi antara lain adalah cognitive behavioral therapy, terus exposure therapy, kemudian dialectical behavior therapy, dan sebagainya. Yang kedua, obat-obatan. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Obat-obatan tersebut berupa golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau bisa disebut dengan SSRI, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, dan antidepresan tricyclic. Obat-obatan ini umumnya dikombinasikan dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. Ketiga, rawat inap.
Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri, misalnya percobaan bunuh diri. Yang keempat, support group. Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain. Tujuannya untuk pemulihan. Yang kelima yaitu stimulasi otak. Stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, kemudian pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam dan stimulasi saraf vagus. Yang keenam, pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan penyalahgunaan zat terlarang. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, membuat rencana bagi diri sendiri, misalnya mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari untuk melawan penyakit mental. Rencana ini bertujuan untuk memantau kesehatan, membantu proses pemulihan, dan mengenali pemicu atau tanda-tanda peringatan penyakit. Jadi, kapan sih kita harus ke dokter? Kita harus ke dokter jika diri sendiri atau kerabat menunjukkan gejala-gejala yang telah disebutkan di atas secara terus-menerus dan tidak membaik. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jiwa atau psikiater untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Untuk melakukan pemeriksaan, kamu bisa langsung membuat janji dengan dokter di rumah sakit pilihan kamu loh. Jadi cukup mengerikan bukan jika terkena gangguan mental atau kesehatan mental tuh kurang. Jadi ayolah mulai dari sekarang lebih diperhatikan lagi pola hidup kamu untuk meminimalisir terkena gangguan mental. Seseorang dengan mental sehat akan berpengaruh pula pada kondisi fisik juga kualitas hidupnya. Ketika seseorang sejahtera secara psikologis, sosial maupun emosional, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut memiliki mental yang sehat. Mental yang sehat juga merupakan cikal bakal bagi diri kita untuk terus berkembang loh. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai kesehatan mental. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, kamu bisa like, komen positif, dan bantu share ke teman-teman yang lainnya. Jika tidak suka, ya nggak apa-apa, bisa di-dislike aja. Terima kasih karena sudah menonton hingga akhir. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di konten selanjutnya. Sebelum saya tutup, di sini saya ada pantun untuk kalian. Itu pantunnya adalah sebagai berikut. Anak perempuan makan permen, cakep. Belinya di warung Pak Rahmat, cakep. Jangan dulu ngaku keren kalau mentalnya masih belum sehat. Anjay. See you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.